untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku.
janjimu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janjimu ya Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku, shalom. Yang di rumah juga shalom. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan kedua tangan kita tinggi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari ini, dengan segenap hati dan kerinduan kita mau datang, menyembah, bersyukur, menyanyi. Sebab Tuhan kita baik, Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari tundukkan kepala. Bersatu hati kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kalau kami masih bisa sampai di tempat ini dengan keadaan yang baik untuk beribadah kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dan kasih setia yang begitu nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu datang dengan segenap hati, menyembah, memuliakan Engkau, bermazmur, sebab kami percaya sementara kami menyembah, Allah yang kami sembah itu bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami buka hati kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin.
atas segala Allah. Mari bawa hatimu menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah. We worship you, God. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, worship you, God. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari dengan segenap hati. Kaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas Allah. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari menyembah, mari menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami buka hati kami, Tuhan. Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab ini kerinduan kami datang pagi hari ini kepadamu ya Tuhan. Menyembah dengan segenap hati dan kerinduan kami. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkau Allah yang dahsyat. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Kau ku sembah, Kau ku sembah. I worship you, God. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. I worship you, God. I worship you. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Lagi mari menyembah, mari menyembah. Kau ku sembah.
melihat setiap tangan yang terangkat menyembah Tuhan. Oh, aku sembah. Oh, Tuhan, I worship you, God. Ku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh, aku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Aku sembah. Oh Tuhan, oh, aku sembah. Oh Tuhan, mari menyembah Dia. Angkat suaramu, sembahlah Dia, Allah yang dahsyat. Haleluya, oh, namamu dipuji. Haleluya, terpujilah Engkau, dimuliakan Engkau. Haleluya, haleluya, disanjung dimuliakan. Haleluya. Ralabaya syakarala barala 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 baya syakarala barala. We come to worship you. We come to worship you, Almighty, Almighty God. Lord, I worship you with all of my heart. Lord, I worship you with all of my strength. Segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwaku menyembah Engkau. Mari pagi hari ini bawa hatimu menyembah Bapak Ibu saudaraku. Engkau yang di rumah dimanapun engkau berada, mari buka hati kita menyembah. Pagi hari ini biar pujian dan penyembahan itu naik kepada Tuhan. Biar setiap hati yang ada di tempat ini boleh menyembah Tuhan. Keluar penyembahan yang terbaik dari hati kami. Keluar nyanyian yang indah dari mulut kami dan permainan musik kami kepada Tuhan. Haleluya. Mari menyembah, angkat suaramu, angkat tanganmu, puji namanya. Pagi hari ini tidak ada pribadi lain yang kami sembah dan kami puji selain Engkau, Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Oh Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak untuk dimuliakan dan disembah. Mari menyembah Bapak Ibu saudaraku. Mari
Mari angkatlah kedua tanganmu, tengadakan wajahmu kepada Tuhan. Mari menyembah segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap jiwa kita kepada Tuhan. Ku sembah Engkau. Haleluya. Setiap mulut, setiap lidah menyembah Engkau, Allah yang kudus. Haleluya. Kau layak, Kau layak, Kau layak, Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan, dipuji, disembah, dimuliakan. Alabaya syakarala baralamo, oralabaya syakarala baralaba. Kau dimuliakan. Namamu Tuhan disanjung, dimuliakan. Oralabaya syakarala baralaba, oralabaya syakarala baralaba, baralaba, oralamaya syakarala baralaba, oralabaya syakarala baralaba, oralabaya syakarala baralaba, oralabaya syakarala baralaba. Kami tahu Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami, sementara kami menyembah dengan segenap hati. Kami tahu Tuhan Engkau menjamah setiap kami. Oralabaya syakarala baralaba, oralabaya syakarala baralaba, oralabaya syakarala baralaba. Engkau yang kami kejar ya Tuhan, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Oralabaya syakarala baralaba, oralabaya syakarala baralaba, oralabaya syakarala baralaba, oralabaya syakarala baralaba, biar masing-masing pribadi menyembah kepada Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan mendapati setiap hati memiliki hati yang menyembah. Oralabaya syakarala baralaba, oralabaya syakarala baralaba, oralabaya syakarala baralaba, oralamaya syakarala baralaba, oralabaya syakarala baralaba, oralamaya syakarala, oralabaya syakarala. Biar apa yang kami kerjakan pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum kepadamu Tuhan. Boleh menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Seumur hidup kami, nama Tuhan yang kami sembah. Seumur hidup kami, nama Tuhan yang kami muliakan. Seumur hidup kami hamba-hambamu Tuhan, dan kami umatmu akan selalu melayani Engkau. Oralamaya syakar, oralamaya syakar. Namamu dimuliakan, namamu yang ditinggikan, namamu yang diagungkan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up.
Perlahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. Angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu saudaraku. Nyanyi dengan segenap hati. Let our King be lifted up. Hosea. Saya mau dengar Bapak Ibu sendiri katakan Hosea. Engkau melihat setiap hati yang menyembah, setiap tangan yang terangkat, setiap mulut yang bernyanyi, memuliakan Tuhan. Let our King be lifted up. Sama-sama, come on! In the heart, Hosanna, Hosanna. Let our King be lifted. Let our King, let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Oh, namamu yang kami muliakan, namamu yang kami puji seumur hidup kami. Kami bersuka cita karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan dengan puji-pujianmu. Bersuka cita bagi Dia. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yes. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu tinggi semua. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Satu kali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau
sukacita lambaikan tanganmu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Biarlah segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Lebih lagi semua, soraklah haleluya. Tepuk tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Yes, haleluya. Oh, soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Yesus dasar iman dan pengharapan kita yang teguh. Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kaulah batu karangku. Semua tepuk tangan di atas kepala sama-sama yuk. Kaulah batu Karangku yang teguh. Kaulah batu karangku Yang teguh. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Lagi ya Bapak Ibu. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah iman dan pengharapan kami Tuhan. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah dasar lagi imanku. Lagi Bapak Ibu. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Semua angkat tangan sama-sama. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah dasar lagi imanku. Semua serukan. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Satu kali lagi nyanyikan. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Sungguh tak tergoyahkan, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu.
Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk saya rindu kita serukan nama Yesus 3 kali. Yang sepakat bilang yes. Yes. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan darimu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Memandang kepadamu dalam hadiratmu, ku bersujud, nyatakanlah kuasamu ya Tuhanku. Ku percaya kau bekerja kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Katakan, di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku, memandang kepadamu, dalam hadiratmu, ku bersujud, nyatakanlah kuasamu ya Tuhan. Sebab itu ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Selamanya, selamanya. Sungguh ini iman kami Tuhan, hatiku takkan goyah, sebab kekuatan yang dari-Mu selamanya bersamaku. Ku percaya mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupan.
kita bangkit berdiri, angkat tanganmu. Ku percaya kau bekerja datangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku percaya. Betapa besar kasih Tuhan atas setiap hidup kami. Tuhan ajari kami hari ini, supaya kami mengerti betapa dalam kasih-Mu terhadap setiap kami. Kami mau mengenal Engkau dengan lebih baik lagi, dengan benar, supaya kami makin mengerti jalan-jalan hidup ini. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang meneduhkan, Roh Kudus sendiri yang menegur, Roh Kudus yang mempertajam. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami yang luar biasa, kami sudah berdoa dan kami sambut firman kehidupan. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Khotbah saya hari ini sebenarnya prequel dari khotbah yang bulan lalu. Jadi kalau Bapak Ibu belum lihat yang lalu, nanti ditonton lagi. Karena ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Kita berbicara soal bertumbuh. Hari ini kita berbicara soal pengenalan sama Tuhan. Ya. Hal yang sederhana, hal yang seringkali dibicarakan, dikhotbahkan. Tetapi kita seringkali nggak ngerti caranya bagaimana dan fokusnya kemana dan harus bagaimana. Yohanes 14, ayatnya yang kelima, ini adalah perikop berjudul Rumah Bapa. Ayat ini kalau dibaca mungkin kita seringkali berpikir bahwa ini juga bukan buat saya ayatnya. Ini buat orang-orang yang tidak kenal Tuhan gitu ya. Ini buat orang-orang yang belum kenal Yesus. Ya. Rumah Bapa ini sebenarnya kehidupan ini kan dibagi dua. Kita diciptakan, ditugaskan untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan surga sebagai warga kerajaan. Di dalam perjalanan kehidupan ini kita mau kemana? Ujung-ujungnya kita balik lagi ke rumah Bapa. Di dalam perjalanan ini, perjalanannya harus betul-betul kita enjoy. Harus betul-betul kita nikmati. Ya. Jadi Yohanes 14 ayat 5 ini dan perikop ini beberapa murid-murid Yesus bertanya kepada dia. Gimana sih caranya, gimana sih dan lain sebagainya. Ya. Kata Thomas kepadanya, Yohanes 14 ayat 5. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, nah ini dia ayatnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita langsung baca ayat ini, kita pikir, itu bukan buat saya udah kenal Yesus kok. Gitu. Saya udah tahu Yesus. Nah seringkali kita lupa bahwa kita terjebak seringkali di dalam sebuah ibadah. Kita terjebak di dalam sebuah FA misalnya. Dan kita berpikir bahwa saya udah kenal Tuhan, saya udah bertumbuh. Belum tentu. Orang yang nangis-nangis di jamah sama hadirat Tuhan di dalam ibadah ketika sedang praise and worship, pujian penyembahan, belum tentu orang itu kenal Tuhan. Belum tentu orang yang ikut Tuhan bertahun-tahun dia kenal Tuhan. Belum tentu orang yang bolak-balik datang ibadah kenal Tuhan. Belum tentu. Itu sebabnya karena tidak kenal, gak ngerti. Itu sebabnya nanya terus. Saya nggak salahkan ya bertanya ya. Cuma nanyanya ya kadang-kadang udah jemaat lama nanyanya yang aneh-aneh gitu. Kadang-kadang saya juga mikir nih nanya apa sih. Padahal udah bertahun-tahun ikut Tuhan. Kok nggak ngerti-ngerti? Kenapa? Karena nggak kenal. Sederhana kok, karena nggak kenal sama Tuhannya, sama Bapaknya. Kan ironis. Kayak contohnya gini ya, Saya tinggal sebelah-sebelahan sama rumah mama saya, di sebelah rumah. Papa saya sudah almarhum.
Mama saya karena sendirian ditemani sama adik saya yang sudah menikah, tinggal sama-sama. Jadi setiap hari kita kumpul lah. Kemarin sebelum saya berangkat juga saya makan siang sama dia, ngobrol-ngobrol. Kalau kita ngobrol-ngobrol soal papa yang udah gak ada gitu ya, sama adik-adik saya. Semuanya punya pengalaman yang berbeda-beda, betul. Tetapi dasar pengenalannya sama. Bapaknya satu kok. Bapaknya satu. Anaknya ada 5. Saya anak kedua sebenarnya. Tapi saya anak pertama di Indonesia karena kakak saya gak pernah tinggal sini. Jadi saya merajalela dari kecil. Adik-adik saya suruh-suruh. Terus, nah pokoknya kalau ngobrol-ngobrol gitu ya soal papa gitu. Atau enggak mama lagi gak ada, lagi di kamar, kita ngobrolin dia misalnya. Semua punya pengalaman yang berbeda-beda, tetapi dasar pengenalannya sama. Karena semuanya punya hubungan intim masing-masing dengan orang tuanya, gitu loh. Nah tetapi ironisnya kan banyak siblings atau adik kakak yang suka ngobrol-ngobrol-ngobrol, tiba-tiba salah satunya bilang gini, mama tuh gitu, papa gini. Yang satunya yang lebih kenal dengan orang tuanya ngomong gini, papa gak gitu. Kamu salah, papa tuh gak gitu. Mama tuh gak gitu. Kenapa? Karena yang satu itu gak begitu kenal sama orang tuanya. Biasanya berontak, gak mau denger-dengeran orang tua. Biasa gitu, padahal orang tuanya satu. Papanya ya satu, mamanya satu. Kita punya bapak yang sama. Bapak saya, bapak saudara juga. Tapi seringkali ada yang, gimana ya saya gak ngerti Pak, kenapa Tuhan begini? Karena gak kenal. Gitu loh maksudnya. Makanya Yesus katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kita balik ya, kita balik. Kita mulai dari hidupnya dulu nih. Saya tahu kenapa saya hidup ya. Kemudian secara normatif, secara manusiawi, secara kerohanian, pastinya kita mau hidupnya benar, ya kan? Pastinya mau benar. Saya ngerti saya hidup, sekarang saya mau benar. Nah, kemudian Yesus katakan begini, kalau kamu mau hidupnya penuh arti, kamu mau hidupnya penuh dengan kebenaran, aku jalannya. Kenali akunya, dibaliknya begitu kalau dibalik. Jadi banyak orang, ya saya selama pelayanan 21 tahun, 22 tahun ini, ketemu sama orang agnostik, ketemu sama orang ateis, ketemu sama orang-orang yang betul-betul sekularisme, relativisme, banyak yang bertanya, kalau saya masuk Kristen, kalau saya percaya sama Yesus kamu, dia akan bawa apa buat saya? Dia akan kasih apa sama saya? Semuanya untuk keinginan saya dulu, dan saya gak mau kenal dia. Seolah-olah Alkitab itu buku filosofi. Kalau dibuka langsung ada jawabannya. Ah mana buktinya kalau orang ikut Tuhan tetap begini kok, tetap ada masalah gini. Ah mana? Dia cuma lihat di luar. Terus kalau saya ikut Tuhan, apa? Buat saya untungnya apa? Selalu ujung-ujungnya begitu. Nah di dalam kekristenan itu karena Yesus datang bawa hubungan bukan agama, dia selalu katakan kalau kamu mau dapat jawaban, punya hubungan dulu, kenal dulu sama saya. Gitu loh. Nah seringkali orang-orang Kristen pun mau yang instan aja, pokoknya buka Alkitab ada ayat apa ini jadi jawaban bagi saya. Bahkan nanya-nanya sama orang lain. Jadi kira aku harus ngapain ya? Aku harus ngapain ya gitu. Sekali lagi nanya gak apa-apa, nanya gak masalah. Cuma kita lupa esensinya, kita gak mau kenal-kenal sama dia. Jadi makin kenal, makin ngerti kebenaran, itu kuncinya. Makin kenal, makin ngerti arti hidup. Contoh, kita ini sebagai manusia membutuhkan hubungan. Tanpa kita sadari pun kita membutuhkan hubungan karena kita diciptakan sebagai manusia yang komunal dan relasional. Coba nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu kalau telepon bank atau apalah, travel agent atau bukan travel agent sekarang travel lokal apalah gitu misalnya. Di pertama-pertama biasanya kan ada mesin yang jawab. Berapa banyak di antara kita yang suka sebel dengerin mesin? Kita nungguin itu operatornya bilang, rekamannya bilang pencet 0, pencet 1 baru bisa ngomong sama customer service. Kita buru-buru pencet itu. Karena kita mau dapat sentuhan kata-kata, kita perlu orang.
Kita perlu hubungan. Tapi ironisnya kita nggak mau punya hubungan yang dalam sama Tuhan kita. Kita nggak mau ketuk pintunya. Saya punya teman ngopi, namanya Pak Budi. Ini contoh aja ya, contoh. Kalau saya dengan beliau pergi ke Singapura, naik pesawat, duduk berdua. Belum kenal ya, duduk sebelah-sebelahan, tiba-tiba saya, Pak, kayaknya pernah lihat Pak, gitu. Kenalan gitu. Dari Surabaya ke Singapura berapa? 2 jam. Gitu. Ngobrol. Oh dari Betani, oh iya Pak, gitu. Ngobrol. Yang saya biasanya kalau baru kenalan, nanya apa nama, tinggal di mana, gereja di mana, informasi yang saya tahu. 2 jam kepotong sama tidur, makan. Sampai di Singapura saya akan bilang sama dia, Pak Budi boleh gak dapat nomor HP-nya? Nanti kalau saya ke Surabaya atau Bapak ke Jakarta, kontak-kontak ya Pak, udah kita pisah. Satu hari saya lagi di Surabaya sama keluarga saya ketemu dengan beliau di Tunjungan Plaza. Pak Budi, ingat saya gak? Billy botak Garuda, Singapura. Oh iya Pak, apa kabar Pak? Gitu. Ngobrol, pisah. Saya bilang sama istri saya, itu Pak Budi, dulu aku pernah duduk berdampingan sama dia di pesawat. Statusnya sama dia apa? Kenal. Kenalnya apa? Informasi aja, informatif namanya. Beda kalau saya sama dia jalan kaki ke Singapura. Bayangin coba, jalan kaki dari Surabaya ke Singapura, nyampainya sebulan. Karena budget terbatas, kita tinggalnya pakai tenda. Kita bawa ransel, isinya tenda, Indomie, pokoknya macam-macam lah makanan di situ. Di hari pertama, ketika jalan berdua, itu Pantura gitu, Surabaya, terus Semarang, Jakarta, sampai ke Merak sana, nyebrang Selat Sunda, Lampung, terus jalan lagi ke Pekanbaru, nyebrangin pulau-pulau sampai Singapura. Yang nggak tahu geografi bingung pasti. Hari pertama waktu jalan sama dia, kenalan dulu kan, kenal hari pertama. Hari kedua, nggak mungkin saya nanya namanya lagi. Maaf Pak, kemarin siapa yang namanya? Ini karena saya botak jadi nguap semua memorinya Pak. Nggak mungkin karena 24 jam sama-sama. 24 jam udah sama-sama beliau. Masuk ke hari ketiga, ke hari keempat, ngobrolnya lebih dalam. Ngomongin masa lalu, ngomongin pergumulan hari ini, ngomongin harapan-harapan masa depan. Kita melewati suka dan duka sama-sama, melewati hujan, badai dan kering sama-sama, melewati Indomie tinggal satu makan berdua. Di tenda kalau malam akhirnya hari lepas hari kita makin tahu yang ngoroknya yang paling keras siapa kalau tidur. Suka dan duka dilewati sama-sama. Setelah 1 bulan sampai di Singapura, ketika saya kembali ke hadapan Bapak Ibu yang saya hormati, saya nggak mungkin perkenalkan, itu Pak Budi kenalan saya, nggak mungkin. Saya akan bilang gini, itu Pak Budi, sahabat baru saya. Jadi Tuhan gak akan ajak kita naik pesawat, karena apa? Itu seringkali yang kita mau, cepat-cepat aja Tuhan, enggak. Dia akan ajak kita ikuti jalannya dia. Kan dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Seringkali kita mau hidup, kita mau tahu benar, tapi kita katakan, tapi aku gak mau ikutin jalanmu. Jalannya aku ya Tuhan, Tuhan yang ikut aku. Akhirnya apa? Gak kenal-kenal sama dia. Jalannya dia kadang-kadang memang gak enak, jalan kaki kok. Ada opsi yang bisa 2 jam sampai, tapi ada opsi yang 1 bulan. Tuhan bilang enggak, saya gak mau yang 2 jam, 1 bulan. Supaya kamu kenal sama saya. Kita akan lewati suka dan duka sama-sama. Kita akan lewati lembah kekelaman dan lewati terowongan yang gelap sama-sama. Kita akan menjerit lewati lembah kekelaman. Tuhan, lembah Tuhan. Gak apa-apa, tenang, kan kamu sama aku, tenang. Tuhan, terowongannya gelap Tuhan, ujungnya gak kelihatan Tuhan, tenang kan sama aku. Berisik amat sih. Nanti setelah udah sampai di ujung, Tuhan akan bilang gini, coba sekarang kamu lihat ke belakang. Waktu kita lihat ke belakang, kita terkaget-kaget. Kok bisa ya Tuhan aku ngelewati semuanya itu? Dia akan ingatkan lagi, kan sama aku lewatnya. Di saat itu kita akan katakan begini, Tuhan terima kasih, aku sekarang mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Dia kenal kita 100%, dia Allah Elohim pencipta kok. Pertanyaannya kita kenal gak sama dia?
Jadi jangan cuma mau sekedar tahu kebenaran, tapi pakai caranya saya, jalannya saya. Nggak masalah, yang penting saya ikut ibadah, saya ikut FA, saya ikut begini, yang penting saya udah beres. Nggak bisa. Kenal sama Tuhan itu proses setiap hari. Tuhan ketuk pintunya. Kalau ada pergumulan mulai belajar, aku nggak mau tanya sama siapa-siapa, aku tanya sama Tuhan aja. Gitu loh. Ketuk pintu akan dibukakan. Tuhan, aku perlu tahu ini gimana Tuhan, ajari supaya buka telinga rohaniku. Makin dewasa akhirnya. Makin kenal akhirnya. Makin ngerti kebenaran akhirnya. Yohanes 14 ayat yang ke-7. Yohanes 14 ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya. Tadi Thomas, sekarang Filipus ngomong gini. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Padahal Yesus selalu mengutarakan tentang siapa Bapaknya dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Telah sekian lama kamu jadi orang Kristen. Telah sekian lama kamu bolak-balik ikut ibadah. Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Tuh, lihat. Kamu gak kenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Mau berapa lama lagi? Ayo dong, belajar untuk kenal sama aku gitu loh. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Coba lihat. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera. Ini kan hal-hal yang kita inginkan. Dan kita inginkan untuk supaya kita ngerti. Aku ingin Tuhan supaya makin mengerti dan mengalami kasih karunia. Aku mau mengalami damai Tuhan. Ini contoh aja ya. Kemudian dikatakan begini. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah, akan Yesus, Tuhan kita. Makin kenal, makin tahu kasih karunia. Makin kenal, makin mengalami damai. Makin kenal, mengalami sukacita. Makin kenal, mengalami hikmat. Makin kenal, punya harapan. Terus begitu akhirnya. Terbuka semuanya. Makanya saya kasih tahu sama teman-teman saya, agnostik dan ateis dan lain sebagainya. Kenal dulu sama Yesus saya. Baru jawabanmu akan dijawab. Oh gak bisa ya langsung kita tahu di depan. Gak bisa, kenal dulu. Kenal dulu baru kamu akan dibukakan. Efesus 3 ayat yang ke-20. Ini ayat populer. Dan karena gak kenal sama Tuhan, akhirnya ayat ini dieksploitasi. Efesus 3 ayat 20 coba. Ini salah satu ayat yang orang Kristen suka sekali, coba lihat. Bagi dialah, ya Efesus 3 ayat 20. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Wah, saya akan dapat surprise dari Tuhan. Dia akan memberikan apapun yang aku tidak pernah pikirkan dan doakan. Luar biasa Tuhan. Coba mundur dulu. Tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa dulu kalau berdoa bukan untuk keinginan daging, untuk supaya makin kenal Tuhan. Ayat 16 coba lihat. Ayat 16 bicara begini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu, di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Terus bicara lagi nih. Paulus kasih tahu lagi, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus dalam hidupmu. Alami dia, alaminya tuh apa? Alaminya kasihnya. Seringkali orang kalau dikasih tahu gini, Bapak Ibu Tuhan mengasihi kita semua. Kita berpikirnya ya Tuhan mengasihi banyak orang. Kita nggak paham dan kita nggak mau mengerti bahwa Tuhan mengasihi saya, personal, intim, dan dekat. Seringkali di dalam alam bawah sadar kita mengartikan bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Saya hanya termasuk salah satu di dalamnya. Jadi jamak banyak semuanya. Kita nggak ngerti itu personal bagi saya. Jadi itu harus dipahami dulu. Harus dipahami apa? Betapa lebar, panjang, tinggi dan dalam kasih Kristus kepada saya. Dan dapat mengenal kasih itu
sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Baru ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau nggak kenal sama Tuhan, ini yang terjadi. Ini contoh aja. Orang minta mobil sedan, dikasihnya motor sama Tuhan. Kecewa. Gak kenal sama Tuhan. Padahal kalau kita kenal sama dia, motor itu yang terbaik. Motor itu yang melebihi pikiran dan doanya. Karena itu yang terbaik bagi dia. Kita berpikirnya melebihi apa yang saya doakan dan pikirkan lebih daripada keinginan yang saya punya. Ketika dapatnya less than, dapatnya yang tidak sesuai sama keinginan, kita berpikir Tuhan jahat. Karena gak kenal. Minta kesembuhan sekarang, manifestasinya baru tahun depan, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap luar biasa, Tuhan punya kedaulatan. Tuhan selalu sempurna, Tuhan tahu kapan harus dilakukan, tepat pada waktunya. Itu maksudnya Efesus 3 ayat 20. Makanya kenal dulu betapa besar kasihnya kepada hidup saya. Jadi saya tidak mengukur Tuhan berdasarkan keinginan saya dijawab, bukan. Apapun yang dijawab walaupun tidak sesuai sama keinginan saya, itu yang terbaik bagi saya. Itu dahsyat baru namanya. Jadi apapun yang terjadi kita dengan luar biasa katakan, Tuhan Engkau baik bagi aku. Karena apa? Kenal sama dia. Markus 14 ayat 29 sampai 30. Orang yang agamawi, yang hanya kenal sama Tuhan hanya dari tata ibadah. Ya. Ingat loh, tata ibadah itu baik, perlu dan harus dihormati. Ini tata ibadah, dihormati. Ya. Tapi pengenalan sama Tuhan tidak bisa hanya sekadar lewat tata ibadah. Bisa kenal Tuhan dengan lebih dalam, bisa. Tetapi seringkali orang yang agamawi mengukur kasih Tuhan itu dari hidupnya sendiri, bukan kasihnya Tuhan kepada saya. Terbalik. Nah ini dia. Markus 14 ayat 29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Aku udah baiklah Tuhan, gak seperti orang-orang itu selama pandemi ada yang ngawur lah Tuhan, hidupnya begini. Ya, aku udah oke kok Tuhan. Nah bahaya loh itu. Petrus ngomong gitu. Ingat ayat 30 langsung Yesus ngomong begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ikut Tuhannya agamawi. Ngukur kasihnya dari kasih saya kepada Tuhan. Beda sama Yohanes. Yohanes di bukunya sendiri itu kedengarannya seperti narsis. Karena dia bicaranya selalu murid yang dikasihinya. Dia ngomong soal dirinya sendiri sampai 6 kali. Yohanes 13 ayat 23 coba lihat. Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, itu dia ngomong soal dirinya sendiri loh. Dia nulis tentang dirinya tuh, dia nulisnya seperti itu. Murid yang dikasihinya. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. 6 kali dia tulis kayak gitu. Orang kalau nggak ngerti, ini orang narsis banget, ini nulis buku sendiri ngomongnya begitu. Dia fokusnya dan dia ngerti betapa dalam, lebar, panjang dan luar biasa kasih Tuhan kepada hidupnya. Petrus menyangkal, Yohanes berdiri di depan kayu salib. Murid-murid kabur, satu menyangkal, satu menjual. Yang satu berdiri di depan kayu salib. Dengan resiko ditangkap, gak peduli dia. Karena ngerti betapa besar kasih Tuhan kepada dia. Itu sebabnya dia tulis Yohanes 3 ayat 16. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu mau belajar tentang kasih, bukalah kitab Yohanes. Bukalah kitab 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Terus, buka itu terus. Itulah kasih karena dia tahu tentang kasih. Dia punya pengenalan sama Tuhan yang luar biasa. Sampai-sampai sebelum Yesus mati di kayu salib, ibunya dititipkan kepada Yohanes.
titip ibuku ya. Makanya dia menulis buku Yohanes. Dia tidak synoptic gospel. Dia tidak seperti Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, dan Lukas itu synoptic gospel. Gospel Injil yang serupa. Synoptic namanya. Yohanes beda. Dia menulisnya beda. Dari sisi yang berbeda, dahsyat. Kenapa? Karena ngalami bapaknya. Plus dia tinggal sama ibunya, dapat perspektif lagi yang dalam dari ibunya Yesus. Nulisnya berbeda. Makanya jangan hanya terjebak di dalam agamawi. Jadi gini, bagaimana dong Pak kalau ada sama agama kita harus bagaimana? Gini, hormati. Agama itu diciptakan manusia, semua agama untuk datang kepada Tuhan. Karena manusia berusaha untuk datang kepada Tuhan, manusia menciptakan tata-tata ibadah. Baik, sangat baik. Salah satunya di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan terpecah-pecah lagi, ada denominasi, sinode, organisasi, dan lain sebagainya. Hormati agama. Hormati sinode, hormati denominasi, hormati tata ibadah. Tetapi kalau kita bicara soal tata ibadah, kalau kita bicara soal agama, yang sering kali berkutat hanya reformasi tata ibadah. Kalau pengenalan sama Tuhan, transformasi karakter, beda. Jadi gak bisa bergantung hanya ibadah seperti begini saja. Bapak Ibu datang ke sini betul-betul dengan hati yang haus. Tuhan, aku mau kenal Engkau dengan lebih baik lagi. Jadi bukan merupakan sebuah rutinitas harus ke gedung gereja saja. Kita datang ke sini karena kita bertumbuh, kita di recharge, kita nanti bahas lagi firman-Nya, kita ngobrol sama Tuhan, kita minta Tuhan supaya pintu dibukakan. Aku gak mau bergantung kepada siapa-siapa lagi, nanya-nanya terus. Aku mau tanya sama Tuhan, aku mau kenal sama Dia, aku mau tahu kasih-Nya yang luar biasa, dan aku mau alami kasih-Nya Dia Tuhan. Dan aku mau berjalan sama Dia. Aku gak mau cepet-cepet, aku mau jalan, aku mau kenal sama Dia. Itu baru dahsyat. Jadi hidup kita bukan reformasi tata ibadah. Sekali lagi, itu semuanya baik, semuanya luar biasa, hormati. Tetapi yang paling penting ditransformasi karakternya. Saya banyak cerita-cerita lucu kalau 21 tahun ini ya, di dalam ibadah-ibadah kan pasti adalah yang salah-salahnya juga pasti ada, yang namanya juga tata ibadah kan. Ada, ini cerita aja loh ya, cerita aja. Ini kejadian betul-betul terjadi selama pelayanan saya. Satu hari di sebuah gereja, worship leadernya, pemimpin pujiannya bersemangat di depan. Di doa awal dia katakan, Tuhan, hari ini Tuhan. Nah ini sering maksudnya betul, maksudnya benar. Cuman kadang-kadang penyampaiannya salah, makanya sering ada meeting supaya tata ibadahnya direformasi terus dengan lebih baik. Gitu toh, cara-caranya gimana, selalu kan itu. Dan itu sangat baik, sangat baik. Tapi tidak terlepas dari kekurangan. Tuhan, kami mau semangat hari ini. Dan kami tidak mau malu-malu Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, angkat kemaluan kami Tuhan. Waktu dia ngomong gitu, dia langsung berhenti. Dia sadar. Maksudnya benar. Kata-katanya salah. Tiba-tiba di belakang ada yang teriak, jangan Tuhan, aku belum nikah Tuhan. Itu sepanjang ibadah gak konsen udah mimpin pujiannya. Pastinya kan meeting lagi, kasih tahu yang benar. Ada hal lain lagi, seorang gembala sidang. Setelah saya selesai, duduk, dia ke atas, berdoa dong, berdoa syafaat, berdoa berkat. Waktu doa syafaat bilang, Tuhan terima kasih, Kau sudah mengirim Pak Billy ke sini. Berkati Tuhan, berkati istri-istri dan anaknya Tuhan. Tiba-tiba dia sadar, maksud saya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan. Sampai waktu selesai dia, Pak mohon maaf ya Pak. Saya gak apa-apa Pak, udah biasa Pak dengar-dengar kayak gitu Pak. Puji Tuhan saya bukan Salomo Pak, istrinya banyak. Itu terjadi, makanya setiap kali ada kesalahan, meeting. Ya kan? Reformasi tata ibadah. Itu dihormati, kita senang ada di tempat seperti ini, tata ibadahnya rapi dan lain sebagainya.
Tapi nggak bisa. Makanya banyak orang begini, saya nggak bisa rasakan Tuhan kalau di Zoom. Saya harus datang ke gedung gereja. Betul. Suasananya lebih enak, betul, di dalam gedung gereja. Tetapi kan kehadiran Tuhan sama mengalami Tuhan nggak bisa diukur cuman sama itu aja. Nggak bisa dong. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan di mana saja karena saya kenal sama dia, saya intim sama dia. Karakter saya yang ditransformasi. Kejar pengenalan sama Tuhan. Saya akan tutup dengan ayat ini. Ini ayat yang luar biasa. Markus 8. Ayat yang ke-22 sampai 25. Markus 8 ayat 22 sampai 25. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Lihat ya, ini yang saya mau katakan dari tadi ya juga ya. Yang tadi kita juga bahas Efesus 3:20. Keinginan itu seringkali membahayakan hidup kita kalau tidak terregulasi. Karena kita harus paham ya. Nanti satu hari kita bahas lagi tentang Tuhan Yesus itu menjawab kebutuhan bukan keinginan. Ini salah satu contohnya, coba lihat. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Orang buta keinginannya apa? Ya mau melihat lah, mau disembuhkan, ya kan? Yesus memegang tangan orang buta itu, membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Lihat ini, sudahkah kau lihat sesuatu? Perhatikan ayat 24. Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Nah loh. Kalau orang gak kenal Tuhan, Tuhan kesembuhannya belum sempurna Tuhan. Kapan Tuhan? Itu. Saya mau beritahu. Pohon adalah metafora daripada manusia rohani di Alkitab. Makanya di Mazmur 1 ayat yang ketiga dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Setiap kali Alkitab berbicara soal manusia rohani, Alkitab menggunakan metafora pohon. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa yang dibukakan matanya bukan mata jasmaninya dulu, mata rohaninya dibuka. Pengenalan sama Tuhannya dulu. Ini pengajaran yang luar biasa dari Yesus. Yesus sering kali ngajar seperti begini, melakukan hal-hal yang dahsyat. Yang kita harus pick up, kita harus mengerti, oh ini maksudnya. Karena penulis-penulis di Alkitab kadang-kadang tidak mau elaborate, tidak mendokumentasikan dengan lebih detail lagi. Makanya di firman Tuhan ada kata blepo sama horao. Blepo itu berarti bahasa asli melihat secara mata jasmani. Horao itu melihat betul-betul dengan mata rohani, itu horao. Ini horao dulu. Mata rohaninya dicelikan dulu. Itu kalau orang gak kenal sama Tuhan, kok gini Tuhan gitu. Katanya melebihi apa yang daripada kita doakan dan pikir, kok gini Tuhan. Kok kabur-kabur lihatnya Tuhan. Dia lagi kasih pelajaran. Kamu lihat apa sekarang? Digituin sama Yesus. Seperti pohon-pohon. Nah kamu udah ngerti kan? Pasti ada pengajaran di situ kepada dia. Baru ayat 25 mengatakan begini. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ini blepo. Melihat dengan mata jasmani. Jadi sebelum dapat yang kita inginkan, kebutuhannya harus beres dulu. Pengenalan sama Tuhannya beres dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu baru ditambah-tambahkan ke dalam hidup kita. Pengenalannya dulu, baru semuanya dibukakan. Baru akhirnya kita baca Alkitab gini. Oh gini toh, oh baru aku ngerti Tuhan itu. Karena itu bukan buku filosofi. Itu adalah buku surat cintanya Tuhan kepada kita. Kita harus ngerti dong surat cintanya. Kita harus ngerti kata demi kata maksudnya apa ya. Tanya sama dia. Kenalan sama Tuhan. Dan hidupmu akan dimerdekakan. Kenal sama dia.
kita akan mengerti kebenaran dan mengerti arti kehidupan. Dan kita akan berjalan dengan betul-betul semangat setiap hari. Tuhan terima kasih, apapun yang terjadi Engkau baik. Aku makin ngerti lagi, aku makin ngerti lagi. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Agama diciptakan manusia, tetapi Injil diberikan Tuhan. Agama adalah apa yang manusia lakukan untuk Tuhan, tapi Injil adalah apa yang Tuhan lakukan untuk manusia. Agama adalah sebuah pandangan yang baik, Injil adalah kabar baik. Agama mereformasi, tapi Injil mentransformasi. Dan Injil berkuasa. Hubungan dengan Tuhan berkuasa. Aku berdoa Tuhan, supaya kami semuanya memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Yesus kepada kami. Seperti Yohanes mengatakan, aku adalah murid yang dikasihi. Kami betul-betul mengalami Tuhan dan kenal sama Tuhan. Ajari kami supaya kami ikut jalannya Tuhan, bukan jalan kami. Supaya mata rohani kami makin dibukakan, supaya horau kami makin dibukakan. Makin mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Makin mengerti rencana dan rancangan Tuhan yang hebat atas hidup kami. Tuhan, semua kami Bapanya satu. Oleh sebab itu Tuhan, semua dari kami secara kolektif kami mau mengenal Engkau dengan baik dan benar. Baik dan benar. Menteraikan ini Tuhan dalam setiap hati kami. Kami mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang memerdekakan hidup kami. Yang membutuhkan kesembuhan, mau berdoa. Kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Sejak kami berdoa dan sampai kami melihat manifestasi jawaban daripada doa kami akan isi masa itu dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur adalah bukti dari iman dan ucapan syukur adalah dasar daripada penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama, nama yang indah, nama yang begitu luar biasa, yang sangat mengasihi kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita diberikan kesempatan untuk memberi. Pagi hari ini kita tundukkan kepala bersama-sama dan bersatu hati kita akan berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang boleh membimbing setiap jalan kami. Ajar kami untuk lebih lagi mengenal Engkau. Betapa Engkau mengasihi setiap kami. Mengenal pribadi-Mu. Engkau Allah yang kami sembah. Allah yang kami ikuti. Pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Billy Lantang yang sudah menjadi berkat bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengurapi lebih dan lebih lagi. Dan sebentar lagi kami diberi kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Mari angkatlah kedua tangan kita bersama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk hadir di rumah Tuhan. Memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Membuat tulang-tulang kami yang kering menjadi segar dan hidup kembali. Pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami mohon Engkau untuk selalu menyinari dengan sinar kemuliaan-Mu negara Indonesia ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami beserta seluruh anggota rumah tangganya, para diaken, diakones, worship leader, singer, pemain musik, soundman serta multimedia man dan semua yang terlibat pelayanan pagi hari ini. Tambahkanlah iman percaya mereka Tuhan, sehingga mereka selalu setia di dalam melayani Engkau. Mari saudara sebelum pulang angkatlah kedua tanganmu. Dengan iman kita datang kepada Yesus Kristus. Syakawara wara 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 wara. Saudaraku, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera serta keberhasilan dan kesuksesan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan darimu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Ku memandang kepadamu dalam hadiratmu, ku bersujud, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupan.
kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Di dalam kelemahanku, ku memandang kepadamu. Dalam hadirat-Mu ku bersujud. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Sebab itu ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Selamanya, selamanya. Kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang dari-Mu selamanya bersamaku. Aku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Selamanya ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan